Nah, pengembangan olah pikir itu tadi kalau sudah mengembang, nalar kita mengembang, kita akan menghayati dengan rasa batin. Soalnya dalam diri manusia itu ada 3 rasa, Mas. Tuhan tuh maha mengerti tuh, Mas. Kalau bingung berarti bukan Tuhan tuh, Mas. Kebutuhan. Soalnya kebanyakan orang Pak nggih, kalau sudah belajar kapitayan nggih, jawen udah benar-benar murtad. Segala-galanya, entah itu murtad syariat, entah apa itu udah lolos. Nah, tapi Pak Munah kok masih ini loh, masih ada 2 tuh sobat lain. Karena saya masih memegang komunitas tadi, Mas. Oh gitu, Pak. Itu kan komunitas dalam wadah komunitas agama kan gitu. Akan tetapi urusan personal, individu, ini kan bukan untuk konsumsi umum kan gitu. Artinya apa yang saya praktekkan itu kan orang lain nggak bakalan ngerti, nggak bakalan tahu gitu. Iya. Di awal Pak Munah mengatakan gitu Pak, semua agama itu kan sama gitu. Sama bagusnya identitas agama itu sama baik ya. Orangnya. Kembali kepada manusianya. Kalau kita sudah tahu semua agama ini bagus, baik, tergantung orangnya. Kenapa Pak Munah harusnya ke Islam, bukan ke agama lain? Itu juga karena gimana ya? Orang tua mbah saya kan Islam juga gitu, Mas. Gitu ya. Islam itu sesungguhnya kan kata selamat, Mas. Rahmatan lil alamin. Ya toh? Selamat. Sedangkan Islam itu adalah orang yang pasrah semindi semeleh. Kata Islam kan di situ. Iya. Jadi kalau kita belum bisa pasrah semindi semeleh dengan sang sejati, ya namun identitas saja Islamnya itu, Mas. Identitas Pak ya? Identitasnya saja, tapi manusianya belum seutuhnya Islam kan gitu. Jadi Islam itu juga bagus, gitu nah. Soalnya kan identik menyembah, gitu. Jadi saya nggak berani ngomong-ngomong, soalnya yang urusan pribadi ya pribadi saya kan gitu. Maksudnya Islam selamat dalam hal apa Pak? Makna Islam kan selamat ya. Iya, betul. Termasuk selamat dengan diri kita tentang kehidupan kita yang akan datang. Kasarannya ngomong nanti bagaimana kamu gini lah Mas. Islam itu rahmatan lil alamin. Jadi kata Islam itu adalah orang yang jiwa sudah pasrah semindi semeleh dengan sang sejati. Artinya tidak ada embel-embel kepentingan duniawi dalam komunitas tersebut. Jika ada orang yang mengatasnamakan dirinya Islam tapi masih punya kepentingan dengan identitas agama itu, berarti mereka secara identitas memang Islam, tapi manusianya dia belum Islam itu. Karena belum pasrah semindi semeleh. Seperti orang yang berebut nasab untuk nasib tadi ya. Ya mungkin begitu. Masih berebut kebenaran itu nah. Masih suka demo, caci maki sesama teman itu kan ya mungkin identitasnya Islam, tapi manusianya belum gitu nah. Tapi faktanya Pak, sekarang di kehidupan masyarakat gitu, Islam kan rahmatan lil alamin. Tapi yang bikin ramai justru itu malah orang-orang itu, bukan agama lain. Nah itu berarti dia itu Islamnya baru identitas Mas. KTP. Baru komunitas untuk KTP. Mungkin begitu. Tapi manusianya secara personal, secara individu belum gitu nah. Masih ada kebencian soalnya. Orang yang sudah Islam sejati itu nggak ada kebencian dengan siapapun. Nah itu. Tadi juga disinggung Pak Ponang bahwa selamat itu ketika nanti di masa mendatang gitu. Harapannya kan begitu. Maksudnya di masa mendatang itu kapan? Di waktu apa? Nah itu yang rada repot, saya sendiri juga bingung itu Mas, masih mencari masalahnya. Enak jujur-jujuran toh ya. Iya betul. Saya juga masih dalam proses pembelajaran juga ini kan. Kalau versi Jawa bagaimana pemahamannya kayak itu? Versi Jawa, saya juga belum Mas ya. Saya nggak mempelajari tentang Jawa juga Mas. Jadi ya murni saya itu pengetahuan dengan cara saya sendiri, pemahaman saya sendiri. Jadi yang kejawen seperti apa sih saya sendiri nggak paham. Gitu nah. Tapi menemukan sang sejati tadi lewat kejawen tadi dengan Ya karena
gimana? Ada yang dari kejawen juga iya. Ada yang dari agama juga iya, kan gitu. Terus dari pribadi juga iya. Ya nggak ada yang murni 100%, nggak. Masalahnya apa? Ilmu Tuhan sang sejati itu kan menebar di mana-mana. Nggak mungkin kita hanya satu tempat kita dapat, itu nggak mungkin, Mas. Tetap kita petol kan gitu. Untuk pengembangan olah pikir tadi. Nah, pengembangan olah pikir itu tadi kalau sudah mengembang, nalar kita mengembang, kita akan menghayati dengan rasa batin. Soalnya dalam diri manusia itu ada 3 rasa, Mas. Rasa jasmani, rasa rohani, dan rasa nurani. Nah, di sini kalau kita masih egonya kuat, kita fokus pada rasa jasmani. Pedas, perih. Nah, itu rasa jasmani. Tapi kalau rasa rohani itu kan masih senang, resah, gelisah, itu kan rasa rohani. Iya. Tapi kalau kita sudah masuk wilayah rasa nurani itu sudah damai. Tentrem, ayem, nggak ada kekhawatiran tuh. Nah, itu menurut saya. Kalau yang menurut kalian berbeda ya monggo, sah-sah saja. Jadi sekarang Pak Pranov sudah menemukan yang rasa rohani tadi ya? Ya kalau saya rasakan saya sendiri itu udah merasa damai. Los, Pak. Iya, udah damai. Apapun yang terjadi itu yang terbaik, karena sesuatu apapun yang terjadi itu kehendak Tuhan itu sendiri. Jadi kalau sudah kehendak Tuhan itu sendiri nggak ada yang salah. Mungkin dalam matematika saat ini dianggap salah, barangkali nanti baru ketemu ujungnya, oh ini toh itu no. Bener, endingnya tetap bener. Itu. Contohnya kehendak Tuhan itu seperti apa sih, Pak? Kehendak Tuhan yang terjadi pada isi semesta ini itu kehendak Tuhan. Kalau menurut saya. Kalau takdir beda enggak sama kehendak Tuhan? Takdir itu kalau sudah dilewati, kalau belum dilewati yang belum takdir, teman. Menurut saya. Berarti kalau ada orang hidupnya itu dari kecil susah terus gitu. Itu takdir apa kehendak Tuhan? Kalau dia sudah melewati proses itu berarti takdir, tapi yang kedepannya belum. Belum ya. Seperti sekarang ini ya, yang dari sekarang mundur itu takdir, tapi yang ke depan nggak bisa ngomong takdir, belum dilalui kok. Enggak, tapi kan ada juga gini Pak, orang itu dari kecil sampai dia meninggal itu hidupnya susah. Nah, apakah itu merupakan kehendak apa takdir itu kalau Lah kan sudah dilewati ya takdir tuh, Mas. Takdir gitu. Sudah dilewati kok. Bisa nggak merubah takdir orang? Bisa nggak takdir itu dirubah gitu? Lah kalau sudah dilewati gimana ngerubahnya, Mas? Itu proses kehidupan sudah dilewati, mau dirubah gimana sudah dilewati? Kalau yang nasib. Nah, nasib kan keberuntungan dan sial kan gitu. Kasarannya ngomong. Gimana ya kali saya ngomong? Nasib sebetulnya apapun yang terjadi itu sebenarnya sumbernya kan dari manusianya itu sendiri, Mas. Nasib baik dan buruk itu dari manusianya sendiri. Nah, kalau kita itu ingin nasib baik, ya kita tetap itu kontrol, jaga latih, jaga hati dan jaga budi, itu akan tetap bernasib baik. Tetap mengedepankan olah pikir, olah batin dan olah rasa. Nah, tapi kalau batin kita itu dengan angkara murka, ngumbar nafsu, kepingin menguasai segala sesuatu, ya udah nanti ending nasibnya juga sial. Walaupun kemenangan didapat saat ini, tapi kekalahan di belakangnya nyusul gitu. Contohnya seperti berebut nasab untuk merubah nasib gitu ya. Nah, ya suatu contoh perebutan kekuasaan. Nah, yang satu murni pure, yang satunya menggunakan cara-cara yang tidak patut. Nah, walaupun di saat itu dia secara menang, ya toh, tapi dalam perjalanan dia banyak sandungan juga itu. Itu. Termasuk kan tren-trennya sekarang ini untuk berebut nasab ya? Untuk merubah nasib. Jadi berebut nasab untuk merubah nasib ya. Ya kemarin ya nasibnya bagus ya. Lama-lama kan ya nggak bagus, nggak ketahuan. Jadi itu kita baca kan gitu. Jadi kita jangan ikut-ikutan berebut nasab itu. Pak, udah berapa lama ikut ajaran Jawa? Saya sebetulnya ajaran Jawa juga nggak Mas. Kasarnya nggak begitu memahami juga. Saya ini orangnya kan gimana? Ajaran apapun saya itu nggak milih-milih. Jadi bergaul ke sana ke sini bebas saya itu. Setiap ajaran, setiap komunitas itu kan tujuan intinya adalah mengenal
diri. Betul. Nah, sedangkan saya masuk ke sana ke sini, kelompok ini kelompok itu, saya kan menimba ilmunya itu tadi. Jadi saya masuk ke golongan manapun oke gitu nah.